kata Rasulullah, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segalanya. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah melebihi dari cinta kita kepada istri, anak kita, dan bahkan diri kita. Datang Sayyidina Umar kepada Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini. Ya Rasulullah, kalau saya ini sudah mempraktekkan dari dulu. Dari awal sudah saya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari istri saya, melebihi dari anak saya. Kata Sayyidina Umar, tapi kalau dibanding ke saya ya Rasulullah, saya ini masih lebih mencintai diri saya daripada Allah dan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? La Umar, la Umar. Berarti kamu belum termasuk orang yang merasakan nikmatnya beriman. Berarti iman kamu belum sempurna. Baik ya Rasulullah, mulai hari ini saya berjanji, saya mencintai engkau, saya mencintai Allah melebihi daripada diri saya. Maksudnya bagaimana Umar? Kalau ada orang yang mencacimu ya Rasulullah, kalau ada orang membunuhmu ya Rasulullah, langkahi dulu mayat si Umar. Kita juga dianjurkan Pak, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah melebihi anak, istri, dan bahkan diri kita. Caranya gimana Pak Ustadz? Sekarang sudah banyak terjadi. Kalau Islam dihina, kalau Allah ada yang mencaci maki, kalau ada orang podcast di YouTube, di media sosial menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, termasuk tak percaya dengan Isra Mi'raj, lalu kita biasa saja dalam hati ini kita tak marah, berarti kita belum mencintai Rasulullah SAW. Apa kata Buya Hamka? Kalau Islam dihina, lalu kamu diam saja, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Bukan kata Nuruddin, kata Buya Hamka. Contohnya apa Pak Ustadz? Palestina digempur sama Israel. Sudahlah tak nyumbang, jelek-jelekkan orang. Alah gak ada kerjaan. Itu kan negara lain. Ini bukti bahwa kita tidak cinta kepada Allah. Kenapa? Karena orang saudara kita di Palestina adalah betul-betul saudara kita sama Muslim, diinjak-injak, diambil, dirampas haknya, lalu kita biasa saja. Setidaknya kita meskipun tak resah, tak galau hati kita nyumbanglah minimal 50.000. Ini kadang tak mempercayai. Urusan mereka tak menyampaikan, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah ikhlas mengeluarkan. Berapa banyak di media sosial Pak, mohon maaf, bukan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, tapi merubah-rubah tentang madhab. Ada yang bilang madhab Soekarno. Bapak tahu kan Panji Gumilang kan? Diacak-acak akidah kita Pak. Tapi kita diam saja, itu kan urusan pemerintah. Tak ada masalah, tak risau hati kita Pak. Berarti kita masih belum mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa? Itu buktinya syariat Islam dihina, kita hanya diam saja. Meskipun kita tak demo, tapi setidaknya dalam hati kita ini risau. Maka ketika hati ini risau, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau memang orang ini tak benar, binasakan saja. Tapi kalau dia masih punya kekuatan untuk bertobat, silahkan berikan hidayah. Setidaknya kita risau Pak, jangan diam saja. Dan sekarang sudah banyak orang podcast di YouTube itu kan mengaku liberal, mengaku murtad dengan bangganya keluar dari Islam, betul tak? Dulu dia nikah sama si dia, masuk Islam. Ketika cerai sama dia, buka jilbab. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri-ngeri sedap sekarang Pak. Orang cerita tentang kafir tuh senang, diposting di mana-mana, itu viral Pak. Coba bayangkan, begitu mereka menghinakan Islam, ketika dia murtad, dia bangga bahwa dulu saya ketika Islam saya miskin. Dulu ketika saya Islam saya tak menemukan peluang untuk bekerja. Tapi ketika saya keluar dari Islam, senangnya hati ini. Mereka dengan bangganya Pak murtad. Tapi kita yang nengok itu kan urusan orang lain. Kita setidaknya risau. Dulu Pak, kita main pakai batu tuh anak-anak. Ini batu, ini mamaku sama bapakku. Ambil lagi batu. Ini batu yang tengah ini bapak kau sama mama kau. Nah ini batu nih yang mirip bapak kau nih, ku injak-injak. Sakit hati kita Pak. Ya betul kan? Sakit hati. Sama dengan sekarang Pak. Jangan menghina ibu saya. Jangan menghina bapak saya. Kalau kau menghina, hina saya. Ada kayak gitu Pak. Ada kan? Sakit hati Pak. Padahal cuma dihina orang tuanya. Ambil foto,
Orang tua kita punya foto, fotonya diinjak-injak sama kamu. Nih, foto mama kau injak-injak nih, tak ada harga diri. Sakit nggak? Padahal yang diinjak-injak foto. Apa maknanya? Kenapa kita sakit hati orang tua kita dicela, dicaci maki? Karena kita cinta kepada orang tua. Lalu ketika Nabi Muhammad dicaci maki, dianggap Nabi Muhammad itu, mohon maaf, karena banyak istrinya, nikah dengan Siti Aisyah masih di bawah umur. Di media sosial disampaikan Muhammad itu hanya tidak sekedar kepada orang-orang yang pelaku maksiat. Terus kita diam saja, Pak. Berarti kita itu tidak ada risau untuk mencintai Allah dan Rasulnya.